Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Bintang Hareska dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang media promosi dari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di dalam media promosi akan dibahas tentang A. Produk dan pemasaran, B. Media promosi, dan C. Strategi pemasaran. A. Produk dan pemasaran. Satu aspek yang dikenalkan dalam pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan kegiatan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Berikut beberapa aspek pemasaran untuk meningkatkan kesuksesan dalam wirausaha. A. Marketing plan. Untuk menyusun marketing plan, ada 3 pernyataan yang perlu dijawab. 1. Where have we been? Yang kedua, where do we get there? Yang ketiga, how do we get there? Yang B. Menyusun marketing plan. Dalam marketing plan memuat beberapa hal. 1. Analisis situasi. 2. Tujuan pemasaran. 3. Strategi inti. 4. Jadwal pelaksanaan. 5. Anggaran pemasaran. 6. Kontrol. Yang C. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, ancaman, threat dalam suatu spekulasi bisnis. D. Konsep AIDA-S merupakan tingkatan dari attention, interest, desire, action, dan satisfaction. E. Efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. 1. Biaya pemasaran, yang termasuk biaya pemasaran produk antara lain biaya transportasi, biaya pengemasan, biaya penyimpanan atau penggudangan, biaya pemesanan, biaya merek dagang, pajak, dan biaya resiko kerusakan. 2. Saluran pemasaran merupakan jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir. Ada beberapa saluran distribusi, antara lain A. Saluran distribusi langsung, B. Saluran distribusi yang menggunakan satu perantara, C. Saluran distribusi yang menggunakan 2 kelompok pedagang besar dan pengecer, D. Saluran distribusi yang menggunakan 3 pedagang perantara. Yang ketiga, margin pasar merupakan rasio antara nilai tambah yang diperoleh pelaku pemasaran tertentu dan harga yang biaya oleh konsumen. Ada 2 unsur yang mempengaruhi margin pasar, yaitu A. Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan fungsi tata niaga seperti pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengepakan, pengangkutan, dan lain-lain. Yang B. Besar keuntungan dari pasar perantara atau keuntungan pedagang perantara. Yang keempat, analisis pasar, yaitu ada luas pasar dan analisis potensi pasar. Yang kedua, elemen dan pemasaran. Elemen penting dalam konsep pemasaran yaitu market oriented berorientasi pada keinginan konsumen, penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu, pencapaian tingkat kepuasan para konsumen. Di sini ada beberapa istilah yang sangat penting dalam konteks pemasaran adalah A. Produk seperti barang, jasa, ide, dan lain-lain. B. Nilai. C. Biaya. D. Kepuasan pelanggan. E. Pasar penjualan produk. Kemudian yang ketiga, lingkungan pemasaran. Keadaan suatu lingkungan juga menjadi tolak ukur dalam suatu keadaan lain untuk disesuaikan dengan keadaan yang diharapkan, sehingga potensi yang ada mampu diserap dan dimaksimalkan guna mencapai tujuan tertentu. A. Lingkungan pemasaran mikro adalah lingkungan yang terdapat pada produsen. Lingkungan mikro diantaranya 1. Aspek penyedia seperti supplier, 2. Aspek pemasaran seperti reseller, agen pelayanan pemasaran, perusahaan distributor fisik. Yang ketiga, aspek pelanggan seperti individu, rumah tangga, pasar produsen, dan lainnya. Dan yang keempat, aspek pesaing seperti perusahaan yang memproduksi barang mematok harga yang sama, perusahaan pembuat yang sama, perusahaan yang bersaing untuk merebutkan uang konsumen.
B. Lingkungan pemasaran mikro, yaitu kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran suatu perusahaan. Berikut lingkungan yang mempengaruhi pada pemasaran mikro. 1. Lingkungan demografi, 2. Lingkungan sosial budaya, 3. Lingkungan ekonomi, 4. Lingkungan politik. C. Lingkungan pemasaran global, yaitu lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi manajemen pemasaran guna mempertahankan dan membangun hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Yang keempat, varian yang tidak terkontrol oleh wirausaha. A. Kendala persaingan, B. Perkembangan teknologi, C. Perusahaan demografi, D. Kebijakan politik dan ekonomi pemerintah, E. Sumber daya alam. Yang B. Media promosi. 1. Pengertian promosi. Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha kita. Promosi juga adalah proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan. 2. Tujuan promosi. Adapun tujuan promosi diantaranya A. Untuk menyebarluaskan informasi atau produk kepada calon konsumen yang potensial, B. Untuk mendapatkan konsumen baru, C. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan, D. Untuk membedakan dan mengumpulkan produknya dibanding produk kompetitor, E. Untuk branding, dan F. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Ketiga, media promosi. Media adalah sarana komunikasi yang membawa pesan-pesan dari pengiklan kepada konsumen. Media iklan sendiri adalah berbagai sarana komunikasi yang dipakai perusahaan untuk mengantarkan dan menyebarluaskan pesan kepada target yang dituju. Berikut beberapa media promosi yang dapat dicoba oleh wirausaha, yaitu A. Promosi media cetak, seperti iklan koran atau surat kabar, iklan majalah, tabloid iklan, jurnal, katalog produk, brosur atau pamflet atau flyer, poster, dan karakteristik. Yang B. Promosi media elektronik, seperti television, radio, online, domain name. Yang C. Promosi media internet, seperti Facebook, Twitter, Instagram, blog, dan marketplace. Yang D. Promosi media iklan ruangan, seperti billboard, baliho, shopsing branding, netbox, spanduk, iklan tembok, dan media 3 dimensi. Yang E. Promosi media produk, ialah promosi yang dilakukan melalui sebuah produk seperti tas, kaos, topi, dan lain-lain. Yang C. Strategi pemasaran. 1. Pengertian strategi pemasaran. Di dalam strategi pemasaran terdapat dua strategi, yaitu strategi pemasaran menurut para ahli dan analisis SWOT. Di dalam strategi pemasaran menurut para ahli ada 1. Kotler dan Armstrong, 2. Coates, 3. Phillips, 4. Kotler, dan 5. Stanton. Sedangkan analisis SWOT, yaitu pemasar harus melakukan analisis SWOT di mana harus menilai 1. Kekuatan, 2. Kelemahan, 3. Peluang, dan ancaman. 2. Fungsi strategi pemasaran, yaitu A. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan, B. Koordinasi pemasaran yang telah efektif, C. Merumuskan tujuan perusahaan, yang D. Pengawasan kegiatan pemasaran. Yang ketiga, tujuan strategi pemasaran. Ada 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya 1. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi individu dalam tim pemasaran, 2. Sebagai alat ukur hasil pemasaran, 3. Sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran, dan yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila ada perubahan dalam pemasaran. Yang keempat, faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasaran. Ada beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan. A. Siklus daur hidup produk, B. Tingkat persaingan perusahaan di pasar, C. Keadaan ekonomi, D. Panjang untuk memenuhi kondisi yang sedang berubah dalam industri. Yang kelima, konsep strategi pemasaran. Setiap perusahaan memiliki cara tersendiri dalam tahap marketing.
Berikut konsep dalam menentukan strategi pemasaran. A. Segmentasi pasar. B. Market positioning. C. Market entry strategi. D. Marketing mix strategi. E. Teaming strategi. Yang keenam, jenis strategi pemasaran. Perusahaan perlu menetapkan strategi dasar atau disebut grand strategi atau strategi inti. Beberapa jenis strategi pemasaran diantaranya A. Direct selling. B. Earned media. C. Point of purchase. D. Internet market. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.